Oke, salam jumpa pada video kali ini. Seperti pada judul dari video ini, kita akan melakukan pembekuan tingkat kesulitan item pada analisis Rust stacking ya. Nah, jadi pada analisis Rust stacking itu ada satu kriteria adalah bahwa tingkat kesulitan item antara yang pre dan yang post semestinya dibuat sama tingkat kesulitannya. Semestinya sama dibuat tingkat kesulitannya supaya pada saat kita melakukan analisis stacking, trust stacking itu tidak terjadi bias. Jadi perlu dilakukan uh, itu tadi diperlukan tingkat kesulitan item yang sama antara yang pre dan yang post. Nah, dalam Rust untuk menyamakan tingkat kesulitan item antara yang pre dan yang post, maka kita bisa melakukannya menggunakan apa yang disebut dengan pembekuan tingkat kesulitan item. Nah, bagaimana cara melakukan pembekuan tingkat kesulitan item? Tonton video ini sampai selesai karena saya akan mendemonstrasikannya. Oke, baik. Di sini saya sudah punya data begini ya, teman-teman. Jadi ini adalah data pre dan post. Nah, teman-teman lihat, bisa lihat bahwa di sini itu ada 63 orang. Ya, 63 orang yang sama. Lalu mereka lalu ini diadakan eksperimen terhadap 63 orang ini. Nah, karena eksperimen maka ada kelompok yang pre-nya dan yang post-nya. Nah, mereka ini kemudian disuruh mengisi kuesioner. Ya, kuesioner pada saat pre dan pada saat post. Nah, kuesioner ini terdiri dari 26 item. Nah, sehingga teman-teman lihat di sini saya buat tabulasinya seperti ini. Yang merah ini adalah uh, data pada pre-nya. Nah, sedangkan yang hijau ini, nah ini kan sampai B26 ya. Sedangkan yang hijau ini adalah data untuk post-nya. Nah, jadi saya buat begini, memanjang ya. Seperti ini. Ada 63. Nah, sebenarnya tabulasi data saya buat memanjang seperti ini untuk nanti memudahkan saya. Salah satunya itu pada saat nanti saya membuat grafik atau kita membuat grafik untuk membandingkan uh, data pada pre dan postnya. Nah, itu. Jadi tabulasi datanya seperti ini. Oke, nah ini saya tutup. Nah, ini saya sudah punya datanya. Ini dia datanya. Sudah ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Winstead. Kita buka Winstead. Lalu kita masuk di sini, import from Excel. Ya, import from Excel. Pilih Excel. Lalu select file tadi ya. Pilih file yang tadi. Yaitu file dalam, nah ini, stacking and tracking. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar. Nah, sekarang untuk person label variables kan cuma satu ya yang ini. Jadi ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita mau terlebih dahulu kita membuat sintaks untuk pretestnya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, sampai 26 kan ini dia. Nah, di P1 sampai P26 yang pertama. Nah, kita masukkan sini di item respon variables. Terus kita pilih construct instead file. Nah, ini kita membuat sintaks untuk pre-nya ya.
sintaks untuk pre-nya. Nah, di sini kita kita buat saja ini apa ya? Ini adalah sintaks pre. Aja, sintaks pre. Oke, nah, ini sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita mau buat sintaks untuk posnya. Ya, jadi kita biarkan saja. Kita pilih Excel. Nah, kita masukkan lagi data yang tadi. Kita mau buat sintaks untuk posnya. Nah, masukkan lagi data ini. Nah, sekarang kita masukkan lagi person variablesnya yang ini. Masukkan di person label variables. Terus kita ambil data yang untuk item P1 sampai P26 yang kedua, yang untuk pos, yaitu yang ini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini dia. Terus construct bin step I. Di sini kita buat sintaks untuk posnya. Nah, seperti ini. Sintaks untuk pos. Oke, sudah. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah, ini saya biarkan saja. Tahap berikutnya kita akan, nah ini sintaks pre, ini sintaks post. Oke. Tahap berikutnya kita akan eh, membuat apa namanya, item measure atau logit item, ya, untuk yang di sini apa, untuk yang di pre-nya, ya, untuk yang di pre-nya. Nah, sehingga saya masukkan sintak pre-nya, saya share saja. Oh tidak, saya pakai ini saja, pakai ini. Ini tutup saja dulu. Semuanya saya tutup dulu, ini tutup dulu. Nah, jadi kita akan membuat atau memunculkan eh, item measure untuk pre-nya, untuk kelompok pre-nya ya. Jadi kita ngambil sintaks pre-nya ini. Kita geser saja ke sini. Nah, ini kan sudah. Biarkan saja Bicep-nya membaca data. Sudah. Nah, sekarang kan kita mau eh, apa namanya, melihat tingkat kesulitan atau item measure-nya ya, kita lihat. Nah, jadi ini adalah item measure untuk pre-nya. Nah, ini. Nah, sekarang saya mau ngambil item measure tadi, ya. Nah, saya buat pada eh, file tersendiri gitu ya. Saya buat pada file tersendiri karena nanti file itulah yang akan kita bekukan, yang akan kita bekukan, atau item itulah, tingkat kesulitan item itulah yang akan kita bekukan. Jadi tingkat kesulitan item yang pada pre ini yang akan kita bekukan, sehingga nanti pada saat di post itu tingkat kesulitannya sama. Ya. Maka saya ke output files. Lalu saya pilih item file, e-file yang ini. Nah, ini terus kemudian saya pilih yang ini, text editor. Nah, seperti ini, kita biarkan saya seperti ini. Lalu kita pilih permanent file, lalu kita pilih OK. Nah, ini kita simpan. Ini kita simpan sebagai apa ya? Anchor. Kita kasih nama saja anchor item. Anchor item. Oke. Terus kita pilih save. Nah, ini sudah di save ya. Sudah di save. Ya, ini kita biarkan saja. Ini kita biarkan, kita tutup. Nah,
Lalu kemudian yang anchor tadi, yang ini, anchor item ini, yang dari pre ini mau kita bekukan. Nah, untuk membekukannya, itu dengan cara kita buka dulu sintaks post ini. Kita buka sintaks post. Atau begini saja. Jadi ini saya copy saja. Nah, ini saya copy. Jadi yang kita copy itu adalah nama filenya, file sintaksnya yang ini, Anchor item. Copy, lalu saya buka sintaks yang untuk postnya. Nih, sintaks yang untuk postnya. Nah, lalu saya masukkan file tadi ke sini. Di sini saja di bagian sini. Nah, kita namakan PA file atau item anchor file. Nah, lalu kita paste saja yang tadi yang sudah kita copy. Nah, paste. Nah, ini anchor item lalu txt. Txt-nya kecil ya. Txt seperti ini. Nah, lalu kemudian kita save. Nah, jadi cara pembekuan itemnya seperti ini. Kita tutup saja. Lalu kemudian sekarang kita seret saja sintaks postnya ke sini. Ke instead. Oke. Nah, kita dua kali. Kita tunggu. Nah, untuk melihat apakah apa namanya tingkat kesulitannya sama, saya akan buka ini item measure-nya. Teman-teman lihat di sini di postnya ini, di postnya ini item measure-nya itu di belakang dari nilai logitnya itu ada tuh, ada huruf A-nya. A ini artinya anchor. Nah, A ini artinya anchor. Nah, sekarang kita lihat apakah tingkat kesulitan antara yang pre dan post itu sama atau enggak. Kita buka dulu sintaks pre-nya. Kita buka measure-nya. Nah, ini item measure. Nah, ini item measure untuk pre-nya ya. Ini item measure untuk pre-nya. Sekarang kita buka yang post-nya. Ini item measure. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Yang pre-nya, tingkat kesulitan itu dimulai dari yang paling tinggi itu 2,22. Nah, kita bandingkan di post-nya. Post-nya juga sama, 2,22. Ya kan? Lalu 1,83. 1,83 sama kan? Nah, yang paling rendah itu negatif 1,82. Di sini negatif 1,82 tapi ada A di belakangnya anchor. Nah, jadi tingkat kesulitannya itu sudah sama antara yang pre dan postnya. Tuh, tingkat kesulitannya sudah sama. Sehingga dengan cara seperti ini itu tidak akan terjadi bias. Nah, walaupun tingkat kesulitannya sama, tapi apa kemampuannya itu beda-beda itu. Nah, kemampuan versionnya itu beda-beda. Kita lihat ya, version measure yang pre-nya. Nah, yang play-nya itu kan version 42 ini yang tertinggi kan. Tapi yang postnya kita lihat. Yang postnya, nah yang postnya itu justru bukan 42 lagi, tapi 19. Kan? Nah, bukan 42 lagi, tapi 19. Jadi, dengan cara melakukan pembekuan item seperti ini, tingkat kesulitan itemnya itu menjadi sama, tetapi uh, tingkat kemampuan personnya itu berbeda-beda. Nah, dengan cara seperti ini, maka uh, kita akan mengurangi bias. Ya. Mengurangi bias terutama pada saat kita membandingkan tingkat kemampuan passion antara yang pre dan postnya. Oke, saya kira demikian saja video saya. Semoga video ini bermanfaat.